Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu. Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan angin, dan angin adalah makhluk Allah yang terkadang datang membawa rahmat dan terkadang datang membawa adab. Nabi SAW melarang kita untuk mencela angin. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih, fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal rih wa khairi ma fihi wa khairi ma umirat bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, maka berdoalah, ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang dengannya angin tersebut diperintahkan. Wa a'udzubika min syarri hadzal rih wa syarri ma fihi wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang terdapat pada angin ini, dan keburukan yang dengannya angin tersebut diperintahkan. Apabila kita melihat angin kencang, janganlah kita mencelanya, karena angin tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, seperti melempar benda-benda yang ada di rumahnya, serta mengucapkan ucapan yang tercela untuk mengusir angin tersebut. Itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Akan tetapi amalkan apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dawud dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, bainama asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal abwa'i wal juhfa. Uqbah ibnu Amir berkata, ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Abwa dan Juhfa, id ghasyiyana rihun wa zulmatun syadidah. Tiba-tiba ada angin kencang dan cuaca ketika itu sangat gelap. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bi qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uqbah ibnu Amir, "Ya Uqbah, ta'awwadz bihima." Wahai Uqbah,
berlindunglah kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima." Tidak ada seorang pun berlindung lebih agung daripada dia, yaitu berlindung memohon kepada Allah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, apabila ada angin yang kencang, disunnahkan membaca surat Al-Falaq, demikian pula surat An-Nas. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat apabila ada angin kencang disertai hujan yang lebat, mereka mengumandangkan adzan, maka itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wadh-dhariyati dharwa." Demi angin yang menerbangkan debu. "Falhamilati wiqra." Dan demi awan yang membawa hujan. Jadi awan itu adalah makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fal jariyati yusra." Demi kapal yang berlayar di atas lautan dengan mudah. Dan ini juga merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berlayarnya kapal dan juga berjalannya kendaraan, baik itu motor ataupun mobil ataupun pesawat, siapa yang memperjalankan itu semuanya? Yang memperjalankan itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka kenikmatan manakah yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berada di atas kendaraan, hendaklah kita merasakan agungnya kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita merasakan betapa besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Supaya apabila kalian bersemayam di atas kendaraan kalian, kalian mengingat kenikmatan Allah. Kalian mengingat kenikmatan Allah. Sudahkah kita merasa kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita merasakan kenikmatan Allah ketika kita berada di atas kendaraan kita? Karena apabila kita berjalan kaki, kita akan menempuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan urusan kita. Itu adalah kenikmatan Allah yang Allah akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi. Kemudian hendaklah kita membaca, yaitu doa ketika berada di atas kendaraan, di atas kapal atau yang lainnya. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan kami di atas kendaraan ini, dan kami sekali-kali tidak mampu melakukannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, fal muqassimati amra, demi malaikat yang membagi urusan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat membagi urusan. Ada yang diberi rizki, ada yang dikurangi rizkinya, ada yang disembuhkan oleh Allah, ada yang diuji dengan sakit. Semuanya itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. Meminta kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala sibuk, yaitu sibuk mengurus urusan makhluknya. Maka Allah menugaskan para malaikat untuk membagi urusan-urusan makhluk atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian, wahai manusia, baik itu balasan di akhirat ataupun surga bagi orang-orang yang taat, dan neraka bagi orang-orang yang membangkang. Innama tu'aduna lasadiq. Yang dijanjikan Allah itu benar, tidak dusta. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janji-janjinya. Wa inna ad-dina lawaqi'. Dan sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar ada, pasti akan terjadi, la mahala. Wa inna ad-dina lawaqi'. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, pasti akan terjadi, la mahala. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat pasti akan datang dengan benar. Maka Allah memerintahkan kita untuk persiapan menghadapi hari kiamat dengan amal di hari ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing mempersiapkan dirinya melihat amalnya di hari esok, itu di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kalian kerjakan. Allah Ta'ala juga berfirman, wa tazawwadu, dan persiapkanlah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal menuju Allah di hari kiamat nanti adalah dengan bekal takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kiamat-kiamat kecil, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kiamat-kiamat kecil yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang dikatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia telah bangkit hari kiamatnya. Siapa yang meninggal dunia maka telah bangkit hari kiamatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia berada di dalam kelalaian. Mereka hanya memikirkan dunianya. Mereka hanya memikirkan hiburannya. Mereka seakan-akan tidak menyadari bahwasannya kiamat itu ada. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya hari pembalasan itu ada. Wa innad dina lawaqi, dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Itu nyata, tidak bisa dipungkiri. Maka hendaklah kita persiapan menuju hari itu. Dengan apa? Yaitu dengan bekal ilmu, dengan iman, dengan amal saleh. Karena masing-masing kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang aman pada hari itu adalah orang yang takut pada hari ini. Orang yang tenang pada hari itu adalah orang yang kepikiran hari ini. Adapun orang-orang yang lalai pada hari ini, mereka pada hari itu ketakutan, mereka menyesal. Namun penyesalan pada hari itu adalah penyesalan yang sia-sia. Semoga Allah memudahkan kita untuk berjalan di atas jalan yang benar. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.